Ya, shalom saudara-saudara. Ya, senang sekali kemarin itu kita sudah menyelesaikan seri pembahasan tentang kontroversi penyalipan yang heboh beberapa bulan yang lalu itu ya. Yang mana kontroversi polemik penyalipan itu dimulai oleh seorang yang mengaku apologet yang namanya Edis TV ya. Kalian semua pasti tahu dia itu siapa dan bagaimana orangnya. Dan kemarin kita sudah bahas tentang itu, apa masalah seputaran apakah penyalipan itu rencana Allah Bapa atau itu rencana dari iblis. Kita sudah bahas itu secara panjang lebar dan sangat detail sekali ya teman-teman. Dan dari segala apa yang saya kupas kemarin itu memang betul-betul saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa saya tidak main-main membahas topik yang kemarin itu. Karena bagi saya itu topik yang sangat serius. Itu sangat serius. Itu adalah pembahasan yang betul-betul mengena kepada jantung iman Kristen, yaitu penyalipan. Di waktu yang lalu itu ada cewek dari denom ortodoks ya, ortodoks Koptik. Oh bukan, dia bukan Koptik. Saya nggak terlalu ingat dia itu ortodoks yang bagaimana ya, yang ortodoks yang mana saya nggak terlalu ingat, tapi pada waktu yang udah cukup lama, ya belum ada nyampe setahun juga sih. Pada waktu yang cukup lama itu, di dalam sebuah grup WA itu ada orang dari denom ortodoks. Dia mengatakan kepada orang lain di dalam grup WA itu, dia dia terlibat sedikit diskusi dengan orang itu, dan si orang itu, lawan bicaranya dia itu, kelihatannya sedikit diremehkan karena dianggapnya kurang mengerti bahasan yang sedang dia perbincangkan dengan orang lain lagi. Nah lalu dengan gaya nada bicara yang nada ketikan sih ya, ini kan di dalam grup WA, dengan nada gaya bicara ketikan yang meremehkan, dia si orang dari ortodoks ini bilang begini kepada lawan bicaranya itu, udah lu mending lu bahas aja tentang penyalipan, apakah penyalipan itu rencana Allah Bapa atau rencana iblis, lu bahas aja itu. Kalau ngebahas yang beginian otak lu nggak nyampe. Nah dia bilang gitu, dia bukan ngomong gitu ke saya, tapi dia ngomong gitu ke lawan bicaranya di dalam grup WA itu, sebagaimana ya sesama anggota grup lah ya. Nah saya lihat itu ada dia ngomong kayak gitu, saya pikir wah ini, saya heran dengar dia ngomong gitu ya. Ini kalau kalau kalian yang mendengar ini merasa dari denom ortodoks ini, kalian jangan panas ya. Saya ini bukan lagi mengkritik ortodoks, tetapi saya lagi mengkritik orangnya, sudut pandang orangnya ya. Itu jadi ini saya komentarin orangnya, bukan ortodoksnya gitu. Jadi orangnya tadi itu dengan nada meremehkan ngomong seperti itu. Ya udah lu bahas aja penyalipan, rencana Allah Bapa atau iblis. Lu nggak usah bahas beginian, karena bahas beginian itu otak lu nggak nyampe, IQ lu nggak nyampe. Nah dia bilang gitu, itu kan selain udah ad hominem, itu udah meremehkan sekali ya, dan bernada kesombongan gitu. Dia ngerasa dia jauh lebih pintar. Dan kalian tahu yang dia pokok bahasan yang dia maksud itu apa? Itu lagi ngebahas konsili. Nah,
Mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya bahwa ortodoks itu seneng, paling demen ngebahas konsili. Senang sekali mereka itu bahas konsili ya. Tapi ya sekali lagi ya, saya bukan lagi mengkritik ortodoksnya, tapi saya lagi mengkritik orangnya gitu ya. Tapi saya heran dengar statement dari orang itu ya, statement dari orang yang bernada meremehkan itu. Saya mikir, apakah memang apakah sepenting itu ngebahas konsili? Apakah sedarurat itu ngomongin konsili? Apakah ngebahas konsili? Apakah topik bahasan tentang konsili, tentang sejarah konsili itu jauh lebih penting ketimbang topik bahasan penyalipan? Apakah konsili-konsili itu lebih penting? Saya nggak merasa begitu ya. Justru sebaliknya. Penyalipan lebih penting untuk dibahas. Penyalipan jauh lebih penting. Kenapa? Karena itu mengarah kepada jantung iman Kristen. Saya nggak ngerti kenapa orang itu malah menganggap membahas konsili itu lebih penting. Sedarurat apa sih ngomongin konsili? Sedarurat apa? Sedangkan penyalipan itu betul-betul itu adalah area jantung iman Kristen. Bagaimana orang itu bisa mengatakan secara tidak langsung bahwa penyalipan itu tidak terlalu penting untuk dibahas ketimbang membahas sejarah konsili? Saya nggak ngerti bagaimana orang itu bisa ngomong seperti itu, ya. Oke, itu hanya sekedar informasi aja buat kalian. Yang mana maksud saya di sini adalah membahas doktrin tentang penyalipan. Itu bukan doktrin yang remeh-temeh. Itu doktrin yang sangat-sangat penting sekali. Bahkan jauh lebih penting daripada ngebahas sejarah konsili. Jauh. Makanya kemarin itu saya bahas secara lapang. Kalian sudah lihat kan, saya begitu lapang saya bahas. Dan saya mencoba meneliti area-area yang kelihatannya itu tidak pernah dibahas oleh pendeta-pendeta. Oleh pendeta-pendeta manapun yang waktu dulu itu bersuara di YouTube, berkoar-koar di YouTube tentang masalah penyalipan ini. Kalian lihat kan, saya kalau kalian nonton dari awal video pertama sampai video yang terakhir, itu saya ada menyentil tentang area-area yang kelihatannya ya sejauh pantauan saya luput dari pandangan mereka, pendeta-pendeta itu. Ya saya ngerti ya, mereka lupa, mereka skip karena mereka punya kesibukan ya saya ngerti juga itu. Tapi yang mau saya bilang di sini adalah saya betul-betul menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat amat serius. Makanya saya bisa makanya kemarin tuh kalian lihat saya membahas itu dengan betul-betul teliti dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan analisa yang ada, serta impact-impactnya, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Ya jadi masalah penyalipan itu cukup penting, sangat penting, bukan cukup penting lagi, itu sangat penting. Makanya bisa saya pecah-pecahkan menjadi sekian banyak part ya. Kemarin 11 part ya. Dan kalau ditambah dengan ya kan final partnya itu yang ke-11 kan. Tapi kalau ditambah dengan yang pertama, yaitu yang pra-opening, dengan yang penutupnya, yaitu endingnya, ya totalnya 13. Bukan 11 sebetulnya, 13. Lumayan banyak sekali kan. Jadi pelurunya itu melimpah ruah. Peluru-peluru yang saya bahas. Untuk mengumpulkan setiap detail dari argumentasinya Edis TV. Nah, dan puji Tuhan saya senang sekali itu udah selesai.
pembahasan itu akhirnya selesai juga meskipun memakan waktu yang cukup panjang. Dan saya agak, terus terang, saya agak stres juga mempersiapkan itu. Karena itu bukan bahan yang mudah. Seperti itu. Dan sekarang tidak terasa itu pembahasan seri yang panjang itu udah selesai. Dan saya kok kepikiran, kemarin itu saya kepikiran untuk membahas tentang tema yang baru. Saya kepikiran untuk memulai tema bahasan yang baru, tetapi masih berkaitan dengan itu. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang kontroversi penyalipan, apakah penyalipan itu rencana Allah Bapa atau rencana iblis? Nah, kemarin saya kepikiran mau membuat tema yang baru. Nah, berangkat dari tema yang kemarin itu, saya mau membahas tema yang baru. Tema pembahasan yang baru, yaitu apakah yang disalib itu Yesus atau bukan? Nah, itu yang kepikiran di benak saya, ingin saya bahas. Tapi belum sekarang. Ya suatu saat nantilah. Someday saya akan membahas itu. Dan saya belum tahu kapan. Tapi saya memang ada keinginan untuk membahas topik yang baru itu, yaitu topik tentang apakah yang disalib itu Yesus atau bukan. Dan itu seperti yang kemarin, saya akan melibatkan berbagai sudut pandang. Nah, tapi di sini belum ya. Kita belum akan membahas itu di sini. Nah, kali di sini saya akan menyuarakan kepada kalian tentang suatu pembahasan yang mana pembahasan ini tercipta begitu saja secara kebetulan. Tahu-tahu jadi aja. Jadi maksudnya begini. Saya lagi saat teduh, saya baca ini Kejadian 38 ayat 1 sampai 30 di sini tentang Yehuda dan Tamar. Nah, saya kan kalau baca Alkitab itu nggak langsung kelar ya teman-teman. Saya bisa lama kalau baca satu perikop begini. Karena gini, saya itu kalau baca Alkitab, kalau misalnya ada yang saya nggak ngerti, saya berusaha mencari tahu bagian-bagian, titik-titik yang saya nggak ngerti itu, saya cari tahu. Dan itu kalau areanya udah satu perikop, nah itu titik-titik area-area yang saya nggak ngerti itu biasanya cukup banyak. Dan untuk bisa mencerahkan semuanya itu, ya itu makan waktu yang cukup lama teman-teman. Jadi seringkali kalau saya baca satu perikop itu untuk menyelesaikannya itu perlu waktu berhari-hari. Mungkin bisa 1 minggu mungkin. Karena saya gini, Alkitab ini kan firman Tuhan. Kalau saya baca lalu ada sekian banyak bagian-bagian yang saya nggak ngerti di dalam perikop yang saya baca itu, lalu saya main lompat aja ke perikop yang baru, ya itu artinya saya meremehkan firman Tuhan dong. Saya meremehkan kitab suci. Nggak boleh begitu. Saya maunya saya ngerti dulu, baru saya lanjut ke perikop yang baru. Nah, jadi ketika saya membaca dan menyelesaikan itu, secara tidak sengaja terciptalah topik bahasan yang sesaat lagi akan saya ungkapkan kepada kalian. Nah, seperti apa itu? Nah, kita masuk. Nah, ini tentang Yehuda dan Tamar ya. Ayat 1 sampai 30. Kita mulai dari ayat 1 pembacaannya. Kita baca pelan-pelan ya. Pada waktu itu, ayat 1. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Nah, Hira ya teman-teman, kalian jangan salah baca. Hira bukan Hera. Hera, kalau Hera itu kan kalau nggak salah ya itu
nama ibu tirinya Hercules itu. Ya, Hera ya. Ini bukan Hera, ini Hira ini. Nah, seorang Adulam ini, waktu saya baca ini saya nggak ngerti. Maksudnya apa ini seorang Adulam ya? Lalu saya cari-cari tahu, akhirnya saya mendapati informasi bahwa istilah seorang Adulam ini bukan berarti nama suatu suku atau jabatan. Artinya adalah seorang laki-laki yang berasal dari kota Adulam. Jadi Adulam ini nama kota. Jadi Hira adalah orang Adulam, yaitu penduduk kota Adulam. Adulam adalah sebuah kota kuno di daerah perbukitan Yudea di wilayah Kanaan. Kota ini juga dikenal di bagian Alkitab lain. Misalnya, sebagai lokasi Daud pernah bersembunyi di gua Adulam ya. Lihat di 1 Samuel 22. Dalam konteks kejadian 38, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Ia berteman dengan Hira, seorang penduduk Adulam. Melalui hubungan ini, Yehuda kemudian tinggal di daerah itu dan menikahi seorang perempuan Kanaan, yang menjadi awal rangkaian peristiwa dalam pasal itu. Jadi, seorang Adulam berarti seorang yang berasal dari kota Adulam. Ini adalah penjelasan asal tempat tinggal Hira, bukan gelar atau nama kelompok tertentu. Nah, ini ya. Jelas ya, teman-teman? Seorang Adulam. Dan Adulam ini nama kota. Jadi Hira ini itu orang Adulam. Dia penduduk kota di Adulam ini. Ayat 2. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Bacanya apa ini teman-teman? Shua apa Shua? Shua. Nah, lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Nah, ini waktu saya baca ini teman-teman, ini kok kayaknya agak menggelitik ya. Coba baca dengan teliti ya. Simak dengan seksama. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Kalian dengar maksud saya di sini? Nih ya. Apakah ini tindakan mengawini bocil? Saya kepikiran saya ke area ini teman-teman. Apakah ini tindakan mengawini bocil? Kan ayatnya Yehuda melihat anak perempuan. Lalu Yehuda, anak perempuan, namanya Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu. Perempuan itu kan kelihatannya Yehuda kawin dengan perempuan itu, yaitu anak perempuan ini kan. Ini apakah ini tindakan mengawini bocil? Yang Yehuda kawin itu kan anak perempuan ini. Orang Kanaan. Gimana ini teman-teman? Atau begini. Shua itu nama anak perempuan itu nih ya. Lihat di ayatnya ya. Atau gini, Shua itu nama anak perempuan. Gini ya, atau ibaratnya kan ada dua kemungkinan nih. Kemungkinannya menjadi ganda nih. Atau Shua, perhatikan di ayatnya ya. Atau kemungkinannya menjadi ganda ya. Atau Shua itu adalah nama anak perempuan itu ini, atau nama atau Shua itu adalah nama orang Kanaan. Jadi ganda kan kemungkinannya. Tapi kalau kita membaca ayat 2 ini kurang jelas. Kelihatannya kurang jelas teman-teman. Anak perempuan Shua itu anak perempuan.
Shua adalah anak perempuan dari seorang Kanaan atau dia atau anak perempuan itu adalah seorang Kanaan. Kalian nangkep bedanya? Perhatikan sekali lagi. Shua ini, kita bicara Shua di sini. Dia ini anak perempuan dari seorang Kanaan atau dia ini anak perempuan atau anak perempuan itu adalah seorang Kanaan. Beda loh. Anak perempuan dari seorang Kanaan atau anak perempuan itu adalah seorang Kanaan. Beda. Tapi ada gambling ya. Kelihatannya kan ada gambling nih. Dengan kemungkinan ganda di sini. Nah, kalau di bagian ini aja udah nggak jelas, otomatis lanjutannya jadi nggak jelas juga. Lanjutannya begini. Ini kan lanjutannya. Nama orang itu, ya ini. Di ayatnya, nama orang itu adalah Shua. Ini kan lanjutannya. Nah, kalau tadi anak perempuan dari seorang Kanaan atau anak perempuan itu adalah seorang Kanaan, ini kan tadi nggak jelas nih. Kalau di bagian ini aja udah nggak jelas, maka kelanjutannya di sini juga menjadi ikut-ikutan menjadi nggak jelas juga. Jadi nggak jelas juga di sini. Nah, kan tertulisnya nama orang itu ialah Shua. Jadi Shua itu nama anak perempuan atau nama orang Kanaan? Shua itu nama anak perempuan atau nama orang Kanaan? Itu nggak jelas dari bagian di sini. Nah, coba kita intip ya. Kita intip dulu terjemahan yang lain. Dalam banyak kasus terjemahan lain itu cukup membantu teman-teman. Ya, ini ya, saya tampilkan beberapa terjemahan lain. AYT, di sana Yehuda melihat anak perempuan dari seorang Kanaan yang bernama Shua. Bahasa Indonesia sehari-hari. Di situ Yehuda berkenalan dengan seorang gadis Kanaan, anak Shua. TSI. Di sana dia bertemu dengan seorang perempuan Kanaan, anak Shua. MILT, di sana Yehuda melihat seorang anak perempuan dari seorang Kanaan yang namanya Shua. Nah, jelas kan kalau kalau kita meneliti kayak seperti ini. Shelber. Di situ Yehuda melihat, Yehuda jadi Yuda ya di sini. Di situ Yehuda melihat anak perempuan dari seorang Kanaan bernama Shua. Kita kembali ke terjemahan TB di sini ya. Kalau begitu, kalau kita kan udah mendata nih beberapa terjemahan lainnya ya, dan udah menjadi jelas kan di sini. Jadi kalau begitu, nama orang itu ialah Shua. Ini merujuk kepada seorang Kanaan di sini. Nama orang Kanaan ini yang adalah Shua. Bukan nama si anak perempuan, bukan. Nama orang ini yaitu si seorang Kanaan. Orang Kanaan ini yang namanya Shua. Nah, jelas. Jadi Shua di situ adalah nama dari seorang Kanaan. Ya, Shua di sini itu adalah nama dari seorang Kanaan. Bukan nama dari anak perempuan yang adalah seorang Kanaan, bukan. Nah, kalau udah jelas, mari kita kembali ke pertanyaan yang semula ya. Pertanyaan semula tadi kan, apakah ini tindakan mengawini bocil?
Karena kan kalau kita melihat ayatnya, yang Yehuda kawinin itu anak perempuan kan. Ini saya kutip sedikit dari AI ya. Kata yang dipakai anak perempuan itu sama dengan bat dalam bahasa Ibrani. Kata ini bisa dipakai untuk anak perempuan, gadis muda, sampai perempuan dewasa. Dalam konteks budaya zaman itu, di Timur Tengah kuno, termasuk Kanaan dan Israel. Usia nikah biasanya setelah akil balik. Untuk perempuan umumnya sekitar 12-14 tahun ke atas. Pernikahan diatur bapaknya. Anak Shua ini sudah cukup umur untuk dinikahi, punya rumah tangga, dan melahirkan 3 anak. Onan Sheila. Standar dewasa zaman itu beda dengan standar hukum modern sekarang. Yang jadi patokan adalah sudah haid plus mampu berkeluarga. Ini yang jadi patokan. Karena Alkitab tidak mencatat umur, kita tidak tahu pasti anak perempuan itu bocil atau tidak. Tapi dari fakta bahwa dia langsung menikah, punya 3 anak, dan disebut istri Yehuda selama bertahun-tahun, maka penafsiran umumnya, kalian kebaca ini kurang ya? Ya, dengan fakta bahwa dia langsung menikah, punya 3 anak, dan disebut istri Yehuda selama bertahun-tahun, maka penafsiran umumnya memahami dia sudah usia nikah menurut budaya saat itu, bukan anak kecil. Yehuda sendiri saat itu sudah dewasa dan punya anak. Dia, Yehuda, salah satu anak Yakub yang paling tua. Ada catatan penting. Kita membaca kisah ini dengan kacamata 2026. Di masa kini, standar usia pernikahan diatur negara dan hukum. Di Alkitab, fokus ceritanya bukan soal umur, tapi soal garis keturunan Yehuda yang nanti melahirkan Daud dan Yesus. Nangkap teman-teman? Jadi penekanannya di sini yang disebut anak perempuan di ayat 2 terjemahan TB itu bukan anak kecil. Itu bukan bocil. Nah, kalau begitu pengkalimatannya, pengkalimatannya kan lebih dapat, lebih ngena, ya kan? Pengkalimatannya lebih kalau begini kan pengkalimatannya lebih dapat, lebih ngena. Nah, kalau kita baca terjemahan BIS dan TSI, ya, nih, di situ Yehuda berkenalan dengan seorang gadis Kanaan, anak Shua, lalu mereka kawin. Di sana dia bertemu dengan seorang perempuan Kanaan, anak Shua, lalu Yehuda menikah dengan dia dan tidur dengannya. Ini kalau kita baca-baca dengan cermat, ini saya agak kaget loh teman-teman bacanya. Yehuda kenalan dengan gadis Kanaan. Yang mana gadis Kanaan ini anak Shua. Lalu mereka kawin. Agak gimana gitu ya. Dia bertemu dengan seorang perempuan Kanaan. Lalu Yehuda menikah dengannya dan tidur dengannya. Waduh. Ini langsung apa gimana ini? Ya. Kayaknya langsung ya. Jadi Yehuda itu ketemu cewek, dinikahin. Gitu. Mereka kawin. Kok? Ya mungkin kebudayaan zaman dulu begitu ya. Menurut kalian gimana teman-teman? Jadi Yehuda ketemu cewek langsung nikah, kawin. Nah, whatever, kita bisa bahas itu kapan-kapan. Bukan itu sokotan saya di situ bukan itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah siapa anak Shua ini? Siapa? Namanya tidak disebut di Alkitab, nggak ada disebut. Mau di terjemahan manapun kayak kamu cari, nggak disebut itu. Yang ditulis cuma anak Shua, yang adalah anaknya orang bernama Shua. Dari yang saya dapat ya teman-teman, dari yang saya pelajari, anak Shua ini itu cuma sebutan bagi istrinya Yehuda. Sebutan saja. Tidak ditulis dia siapa. Alkitab tidak mencatat namanya siapa. Cuma dibilang anak Shua yang berarti anak
dari Shua, anaknya Shua. Tapi namanya nggak dicatat di sini, jadi kita nggak bisa tahu itu. Nah, kalau udah jelas, mari kita lanjut ke pembacaan. Ayat 3, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan anak laki-laki, dan menamai anak itu Er. Sesudah itu, perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamai anak itu Onan. Kemudian, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi, dan menamai anak itu Shela. Shela ya, Shela apa Shela? Shela. Kemudian sedang berada di Kezib ketika anak itu si Shela ini dilahirkan. Jadi waktu Shela lahir, ya udah lagi berada di Kezib ketika si Shela lahir. Nah, jadi di sini ya udah kawin sama anak Shua, melahirkan 3 anak laki-laki, yaitu Onan, Er, Onan, Shela. Nah, ayat 6, sesudah itu ya udah mengambil bagi Er, anak sulungnya itu, seorang istri yang bernama Tamar. Jadi anak sulungnya Yehuda, si Er itu dijodohin sama perempuan nama Tamar. Ayat 7, tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Jadi udah dijodohin, udah dikawinin, tapi Tuhan membunuh dia. Udah nikah nih ceritanya, tapi si R-nya mati. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Nah, kakaknya udah mati, adiknya yang disuruh kawin sama kakak iparnya itu. Dan dia si kakak iparnya itu, si Tamar, itu berstatus janda selepas dari kakaknya yang baru mati itu, yaitu si R tadi. Nah, baca ayat 9-nya, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya, si R itu. Jadi Onan ini nggak mau ngasih keturunan ke kakaknya. Dia nggak mau. Jadi kesannya di sini adalah si Onan ini nggak suka sama kakaknya. Kesannya seperti itu, kesannya ya. Saya nggak bisa memastikan juga. Tapi kesannya ada kesan di sini bahwa si Onan itu nggak suka sama kakaknya. Kelihatannya dia itu si Onan itu menyimpan perasaan nggak senang sama si R itu. Meskipun orangnya udah nggak ada, udah meninggoy. Makanya di sini dikatakan supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Dia nggak mau ngasih keturunan ke kakaknya. Ayat 10. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Si Onan itu dibunuh Tuhan juga, sama seperti kakaknya. Tapi yang menarik di sini adalah yang mengundang teka-teki di sini adalah Tuhan membunuh Onan dengan kakaknya itu, si R tadi itu dengan cara apa? Ini Alkitab tidak memberitahu kita. Coba kalian baca ini. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Gak dicatat kan? Membunuh dengan cara apa? Apa rohnya langsung dicabut? Apa gimana? Gak dicatat di sini. Ini juga nih. Tetapi anak sulungnya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Sama kan? Gak dicatat. Dengan cara apa? Ya kalau boleh saya menebak-nebak sih ya, rohnya dicabut langsung sama Tuhan. Kalau saya menebak-nebak ya. Nah, kembali lagi ke ayat 10 tadi. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Si Onan dibunuh sama Tuhan. Pertanyaannya, jadi kan gini, yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan ya. Nah, ini memicu dua penafsiran. Yang dilakukannya itu, apa yang dilakukannya itu?
Apa? Yang apakah perbuatan membiarkan maninya terbuang itu? Ini. Atau dia yang gak mau memberikan keturunan kepada kakaknya? Gak bisa, kayaknya gak laki dari dua ini kan? Ini atau ini, atau ini. Saya pernah dengar penafsiran seorang pendeta. Beliau menjelaskan begini, bahwa yang disebut jahat di situ, ini ya, yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan kan? Yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Seorang pendeta pernah mengatakan bahwa yang disebut jahat di situ itu bukan buang sperma, bukan buang sperma yang tadi, tapi onan enggan membuahkan keturunan bagi kakaknya. Nah ini yang jahat, yang disebut jahat di sini, yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Ini dia yang enggan, dia yang nggak mau ogah ngasih keturunan buat kakaknya. Nah jadi menurut pemaparan seorang pendeta, ya, berdasarkan penjelasan ini ya, jadi kan dia bilang yang disebut jahat di situ bukan buang air mani, tapi yang jahatnya onan itu, kejahatan onan di sini adalah dia tidak mau, dia menolak memberikan keturunan bagi kakaknya. Maka yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan bunuh dia. Nah, berangkat dari penjelasan seperti ini, jadi menurut si pendeta itu yang saya sebut di sini, menurut beliau, cowok yang melakukan masturbasi itu kalau ditanya dosa atau tidak, jawabannya itu bisa ya, bisa tidak. Ya atau tidaknya itu tergantung pikiran. Kalau arah pikirannya terfokus ke fantasi-fantasi yang mesum, nah itu dosa. Tapi kalau tidak, selama orang tidak mengarahkan pikirannya ke bagian-bagian itu, ke fantasi-fantasi yang mesum-mesum kayak begini, hal-hal mesum, hal-hal porno dan sebagainya, selama orang itu tidak mengarahkan pikirannya ke bagian-bagian itu, ya itu tidak dosa. Dia buang air mani itu tidak dosa. Nah itu menurut penafsiran dari seorang pendeta ya. Saya sendiri belum betul-betul berani memutlakan penafsiran ini. Tapi saya pikir penafsiran ini penting untuk jadi bahan pertimbangan. Ini penting. Gitu. Bahkan si pendeta itu sempat ungkit-ungkit masalah, ungkit-ungkit dari sudut pandang kedokteran. Ya dia ambil dari perspektif kedokteran, yang mana katanya kalau cowok itu kalau yang nggak pernah buang sperma itu dia katanya berpotensi kena kanker prostat ya, berpotensi kena kanker prostat kalau si cowok itu tidak pernah buang air mani ya, kalau tidak pernah masturbasi. Katanya seperti itu katanya. Tapi jauh sebelum pendeta itu menjelaskan seperti ini, saya juga udah sering dengar itu dari teman saya yang anak biologi, anak dari fakultas biomedik. Dia juga bilang begitu, jauh sebelum pendeta ini ngomong begitu. Saya bukan dokter, saya nggak bisa memastikan juga keterangan seperti ini betul-betul bisa dipercaya atau tidak. Tapi yang saya yakin si pendeta yang saya bahas di sini itu dia tidak berbohong. Itu yang bisa saya pastikan ya, karena saya banyak belajar dari beliau. Saya banyak sekali belajar dari beliau, dan tetapi saya sendiri tidak menganggap beliau sebagai Tuhan ya, dalam arti selalu benar. Karena di dunia ini tidak ada orang yang selalu benar. Itu tidak ada. Saya belum bisa membenarkan penafsiran dari pendeta ini, tapi saya juga belum bisa menyalahkan penafsiran dari beliau. Saya belum bisa.
Makanya saya katakan di sini saya belum betul-betul berani memutlakkan penafsiran ini. Tapi ini bisa jadi bahan pertimbangan. Kita lanjut ke ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sheila itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka Tamar pergi dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah berapa lama, matilah anak Shua, istrinya Yehuda. Anak Shua ini yang mati, anak Shua ini, istrinya Yehuda, yang gak disebut namanya itu. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya, bersama Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Nah, Hira ini kan yang di ayat 1 tadi, si orang Abdulam. Adulam ya, bukan Abdulam. Si orang Adulam tadi nggak ditulis di sini mau apa atau buat apa si Yehuda ngunjungin Hira, sahabatnya itu. Tapi menurut terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dan juga TSI, itu seperti ini. Beberapa hari waktu kemudian, istri Yehuda meninggal. Setelah habis masa berkabung, Yehuda mengajak Hira, temannya dari Adulam itu, pergi ke Timna, tempat domba-dombanya digunting bulunya. TSI, beberapa waktu kemudian istri Yehuda, anak Shua, meninggal dunia. Sesudah Yehuda melalui masa-masa perkabungannya, dia pergi ke Timna bersama Hira, sahabatnya dari Adulam, untuk mengawasi orang-orang yang bekerja menggunting bulu domba-dombanya. Nah, Yehuda mengajak Hira pergi ke Timna. Yehuda pergi ke Timna bersama Hira. Ini kan lebih jelas nih, lebih mudah dimengerti ya. Jadi bukan Yehuda mengunjungi Hira, dia mengajak Hira pergi bersamanya ke Timna untuk ngawasin itu orang-orang yang lagi kerja guntingin bulu domba-domba. Nah, setelah masa-masa kedukaan berlalu, Yehuda fokus ke kerjaan. Jadi setelah masa-masa kedukaan berlalu, Yehuda fokus ke kerjaan. Jadi dia ini nggak meratapi kegalauannya berlarut-larut, enggak. Habis masa-masa kedukaan itu berlalu, Yehuda fokus ke kerjaan, yaitu ngawasin itu orang-orang kerjanya. Ya, atau mungkin juga sekalian dia ikut menggunting itu bulu-bulu domba juga ya, mungkin saja, supaya dia nggak berlarut-larut dalam kesedihan pasca kematian istrinya, si anak Shua itu. Nah, ayat 13. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditinggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Sheila telah menjadi besar. Dan dia, Tamar, tidak diberikan juga kepada Sheila itu untuk menjadi istrinya. Saudara nangkep ini? Nangkep nggak ini? Ya, ayat. Kemudian Tamar menanggalkan pakaian kejandanya dan menutupi dirinya dengan kerudung, menyelubungi dirinya, lalu duduk di pintu masuk Enaim, yang adalah jalan menuju Timna, sebab dia melihat bahwa Sheila sudah dewasa, tapi dirinya belum diberikan kepada Sheila sebagai istri. TSI, menutupi kepala dan wajahnya dengan kerudung, sehingga tidak dikenali orang. Nah, lebih jelas kan daripada versi TB, ia bertelekung dan berselubung. Ini kan lebih dari melihat ayat-ayat terjemahan lain kan jadi lebih jelas ya, menutupi dirinya dengan kerudung, menyelubungi dirinya, menutupi kepala dan wajahnya dengan kerudung sehingga tidak dikenali orang. Gitu. MILT, menutup wajahnya dengan cadar dan dia mengerudungi dirinya. Nah,
Di ayat 11, Yehuda bilang gini ke Tamar. Si Tamar, anak menantunya itu. Dia bilang gini, tinggal aja dulu sebagai janda di rumah ayah kamu. Sampai anakku Sheila itu besar. Ya udah, Yehuda bilang gitu kan. Yehuda bilang begini, karena hatinya was-was. Dia takut kalau Sheila, anak bungsunya, anak bontotnya itu, nanti bernasib sama seperti si Er dan Onan itu, dua anaknya yang dicabut nyawa oleh Tuhan itu, yang mati pasca menikah sama Tamar. Er kawin sama Tamar, meninggal. Onan meninggal kawin sama Tamar, meninggoy. Dua-duanya meninggoy. Nah, tapi menurut catatan di ayat-ayat ini yang sudah kita baca tadi, bahkan dari seluruh perikopnya, itu tidak ada indikasi bahwa Tamar ini adalah wanita pembawa sial. Nggak ada indikasi-indikasi ke arah situ. Kalian baca aja itu ayat-ayat sekitarnya. Satu perikop itu nggak ada. Nggak ada di pesan implisit bahwa Tamar ini wanita pembawa sial yang menyebabkan kedua anaknya Yehuda ini meninggoy. Nggak ada. Jadi tentang mitos atau tahayul bahwa orang-orang yang ini kan ada mitos atau tahayul ya, bahwa ada orang-orang yang dipercaya sebagai pembawa sial. Ini itu kalian jangan percaya mitos-mitos atau tahayul-tahayul kayak begini. Jangan percaya. Kalian jangan percaya itu. Di Alkitab justru ada tokoh yang kelihatannya membawa sial, tapi dia sama sekali tidak dikategorikan sebagai si pembawa sial. Inilah wanita bernama Tamar ini yang sedang kita bahas di sini. Maka itu saudara, kita sangat perlu mempelajari isi dari kitab suci. Ini penting sekali bagi kalian dan pasti berguna. Pasti berguna teman-teman, pembelajaran seperti ini ya. Lanjut ayat 15. Nah ini. Ketika Yehuda melihat dia ini kan Tamar. Tamar yang lagi menyamar gitu. Dia pakai kerudung, pakai cadar gitu ya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Jadi pertanyaannya, apakah zaman itu perempuan yang memakai kerudung dan bercadar itu identik dengan perempuan sundal? Nah, kita akan menjawab itu nanti. Tapi kita lanjut dulu ya pembacaan ayatnya. Ayat 16. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, si Tamar yang lagi menyamar itu, serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau. Wow, gila teman-teman ya. Sebab ia tidak tahu. Sebab ya ini kan Yehuda. Sebab Yehuda tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya sendiri. Lihat, baca lagi. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau. Waduh. Wah, langsung sangen ini Yehuda ya. Gila bener. Kocak. Dasar Yehuda. Kocak aja teman-teman. Ini kocak ini. Berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan. Lalu berkata, sini, ayo sini. Aku pengen tidurin kamu. Nah gitu kan. Waduh. Gawat ini teman-teman ya. Ada nggak kalian yang suka begitu? Ngeliat cewek langsung ngajak gitu. Apa nggak digampar itu teman-teman ya kalian? Ya digampar lah kalau kalian mempraktekkan ini yang dilakukan oleh Yehuda ini. Digampar langsung kalian nama itu cewek. Jadi kalian lihat cewek dengan lancarnya kalian. Jadi kalian ngeliat cewek di jalan, lalu kalian datengin, kalian samperin itu cewek yang kalian nggak kenal, lalu
Dengan lancangnya kalian ngajak gituan. Apa nggak kurang ajar itu teman-teman? Nih kayaknya kurang ajar ini si Yehuda ini ya. Kurang ajar banget dia ini. Versi AYT. Nih ya. Ini kalimat ini kan versi TB. Saya lihat kalimat ini di dalam versi terjemahan yang lainnya. AYT. Ayo, biarlah aku bersetubuh denganmu. Wih. TL, marilah engkau. Biarlah aku berseketiduran dengan dikau. Nah, diajak tidur ini teman-teman. Diajak berhubungan badan, diajak tidur. Aduh, gila. Ya udah. Gemes gue bacanya. TSI, mari, aku mau tidur denganmu. Aduh, diajak tidur. Shelber 2011, marilah, aku mau tidur denganmu. Aduh, amit-amit, ya udah. Kayaknya nafsu seksualnya nggak kebendung dia nih ya. Jadi gini, Yehuda ngeliat cewek, ya dia ngeliat cewek di pinggir jalan, langsung mesum dia. Jadi Yehuda ngelihat ada cewek duduk di pintu masuk, duduk di pinggir jalan itu, langsung sange dia. Bahaya ini teman-teman. Nah, ya udah oke lah. Yang masalah sange-sange begini kita abaikan dulu ya. Tapi yang memang menggelitik ini sih, ini cukup menggelitik memang kalau kita membaca ayat-ayat di sini. Tapi teman-teman, yang nggak kalah bikin kaget itu adalah respon balik dari si Tamar yang lagi menyamar itu. Respon baliknya juga ini nggak kalah bikin kaget teman-teman. Lihat ini. Tanya perempuan itu. Tanya si Tamar ya, perempuan itu kan Tamar. Dia nanya, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Nantang ini cewek ini ya, nantang dia. Jawab si Yehuda, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Lalu kata si Tamar, asalkan engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Coba baca terjemahan lama. Maka katanya, nanti aku kirim seekor anak kambing daripada kawan kambing itu. Maka sahut perempuan itu, baik, jika engkau memberi petaruh sampai engkau mengirimkan dia. Baik, kata si Tamar. Wah, kepengenan dia. Versi bahasa Indonesia sehari-hari ya. Jawab Tamar, boleh, maksudnya boleh, ayo tidurin saya, maksudnya gitu ya. Boleh, asal ada jaminannya sampai Tuhan mengirimkan kambing itu. Jadi ada jaminan ini ceritanya ya teman-teman. Terus tanya si Yehuda, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Tanggungan apa yang dia minta gitu ya maksudnya. Nah, jawab si Tamar, jawaban perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Ini permintaannya. Ini jaminannya nih yang dia minta. Lalu diberikannya semuanya itu, dikasih semuanya kepadanya. Maka ia menghampirinya. Yehuda menghampirinya, perempuan itu mengandung. Widih. Aduh, gimana ini teman-teman? Kadang kocak juga ya, kadang-kadang kalau kita baca-baca cerita kayak gini ya. Versi AYT, perempuan itu jawab, ini kan tadi udah cukup jelas ya, jadi nggak perlu saya bacain lagi versi terjemahan lainnya ya. Tapi kalian bisa screenshot aja ini kalau mau tahu versi terjemahan lainnya ya. Intinya si udah nanya, jaminan apa yang harus gue kasih ke lo kalau gue tidurin lo. Terus si perempuan itu, si Tamar, minta cap meterai serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu. Ini itu jaminan yang dia minta ya. Lalu dikasih semuanya itu. Semua jaminan yang dia minta itu dikasih sama Yehuda. Nah, kalau udah dikasih,
Yehuda menghampirinya, ditidurin. Terus perempuan itu hamil, dihamilin nama Yehuda. Gila teman-teman ya. Lalu ayat 19. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditinggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandanya. Nah, ayat kemudian Tamar bangun dan pergi. Dia menanggalkan kerudungnya, lalu mengenakan kembali pakaian kejandaannya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Tamar pulang ke rumahnya dan membuka kain penutup mukanya, lalu mengenakan pakaian kejandaannya. Nah, jelas ya? Oke. Ayat 20. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, si Tamar. Tetapi perempuan itu, Tamar tidak dijumpainya lagi. Nah, jadi gini. Yehuda ngajakin cewek berzina. Lalu dia ditipu sama si cewek yang dia jinahin itu. Yehuda ya, nangkep kan? Yehuda ngajakin cewek berzina. Lalu si Yehuda itu ditipu sama si cewek yang dizinahin sama dia itu. Nah, Yehuda ngasih jaminan. Kan Yehuda ngasih jaminan tuh sebelumnya. Sebelum perzinahan itu terjadi, Yehuda ngasih jaminan untuk menegaskan dia nggak bohong akan janjinya. Janjinya apa? Kalau ia mau tidur sama si Yehuda, Yehuda bakal ngasih kambing muda. Itu jaminannya. Itu janjinya ya. Nah, tapi jaminan itu dibawa lari sama si cewek itu, si Tamar itu. Maka Yehuda panas karena jaminannya itu dibawa lari. Panas Yehuda. Panas hati. Begitu dia tahu dia ditipu sama si cewek yang baru aja dia jinahin itu, hati Yehuda panas. Naik pitam dia. Kesel. Nah, persis di ayat selanjutnya, Yehuda rasa kesel dan sakit hatinya itu ketara banget sih teman-teman, ketara banget. Karena persis di ayat selanjutnya, Yehuda saking panasnya, Yehuda sampai menyebut cewek yang dia tidurin itu sebagai perempuan jalang, wanita jalang. Nih, ayat 21. Ia bertanya-tanya di mana tempat tinggal perempuan itu. Di manakah perempuan jalang? Nah, sampai dikatain nih perempuan jalang. Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada ya kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu ia berkata, Yehuda bilang, biarlah barang-barang itu dipegangnya. Yehuda pasrah nih, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguh anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar, menantumu, bersundal. Menantunya itu bersundal. Bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Bersundal ini kalau bahasa gampang itu semacam ini ya, berzinah begitu ya, perzinahan begitu. Seks bebas. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarin ke Yehuda bahwa si Tamar, menantunya itu bersundal, bahkan telah mengandung, dia bahkan hamil dari perzinahannya itu, dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu kemari, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Wah, menantunya sendiri si Tamar mau dibakar. Nah, sekarang gini, apakah konteks budaya pada zaman itu memang harus kalau orang kedapatan berzina itu dibakar? Apakah begitu? Nih,
dari AI itu seperti ini. Untuk imam dan keluarga imam di kemudian hari, hukuman bakar memang ada. Tapi di zaman Yehuda ini, hukum Taurat belum diberikan. Baru sekitar 400 tahun kemudian, Musa terima 10 hukum di Sinai. Jadi, perintah Yehuda ini bukan hukum negara Israel. Bukan. Perintah Yehuda ini bukan hukum negara Israel waktu itu, bukan. Ini keputusan kepala keluarga atau patriark sebagai hakim di sukunya. Dasar hukumnya nanti ada di Imamat. Setelah Taurat diberikan, di Imamat 21 ayat 9. Itu memang tertulis apabila. Jadi setelah Taurat diberikan, di Imamat 21 ayat 9 memang tertulis. Apabila anak perempuan seorang imam mencemarkan dirinya dengan bersundal, maka ia mencemarkan ayahnya juga. Dia harus dibakar dengan api. Nah, catatan, hukum ini khusus untuk anak perempuan imam. Untuk orang biasa, hukuman perzinahan di Taurat umumnya adalah rajam batu. Nah, jadi untuk orang biasa hukuman perzinahan, untuk orang biasa nih, hukum perzinahan di Taurat umumnya adalah rajam dengan batu. Imamat 20 ayat 10, Ulangan 22 ayat 22-24. Nah, jadi kesimpulannya, dibakar memang salah satu bentuk hukuman untuk perzinahan di budaya timur dekat kuno, dan kemudian dicatat di Taurat untuk kasus khusus, untuk kasus yang khusus. Tapi di Kejadian 38 ini belum ada hukum tertulis. Itu keputusan Yehuda sebagai kepala suku. Nah, itu ya sedikit keterangan dari AI. Kita lanjut ayat 25. Wah, nggak terasa ya udah ayat 25 aja nih. Waktu dibawa, perempuan itu, si Tamar, menyuruh orang kepada mertuanya, mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, si Tamar lanjut bilang nih, periksa saja siapa yang empunya cap materai serta kalung dan tongkat ini. Periksa aja, katanya ya. Periksa aja, kata dia. Percaya diri banget dia untuk memberi bukti. Nah, Yehuda memeriksa barang-barang itu. Lalu dia bilang, Yehuda periksa barang-barang itu, lalu dia bilang, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Si Tamar itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila, anakku. Dan dia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Yehuda nggak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Nah, sampai sini tidak dijelaskan kenapa si Yehuda yang awalnya mau mengkawinkan Sheila dengan Tamar, akhirnya malah batal. Nggak dijelasin kan di sini. Nggak dijelasin, nggak ditulis. Hanya bisa diasumsikan si Yehuda ini mungkin trauma berkaca kepada nasib yang dialami oleh sama Onan. Dua anaknya yang lain yang udah meninggal karena dicabut nyawanya oleh Tuhan itu. Persis mereka dicabut nyawanya oleh Tuhan persis setelah kawinin si Tamar itu. Yehuda membatalkan niatnya mengkawinkan mereka untuk melindungi anak bungsunya itu dari kejadian yang mengerikan. Nah, ini asumsinya seperti ini ya. Tapi Yehuda kaget banget. Yehuda kaget banget ya pas tahu bahwa perempuan berkerudung dan bercadar yang dia tidurin itu ternyata menantunya sendiri. Yang perempuan yang dia pakai itu, yang dia sangka perempuan sundal itu, ternyata itu menantunya sendiri. Jadi ini adalah ayat yang mengisahkan Tamar, gadis yang bersundal dengan mertuanya sendiri. Yehudanya cowok nakal, cowok nggak bener, ngajak-ngajakin cewek gituan, dan si Tamarnya juga itu cewek murahan. Diajak gituan, mau aja dia. Bahkan si Tamar itu seolah mancing-mancing untuk diajak gituan. Makanya dia sengaja duduk
duduk-duduk di pintu masuk ke Enaim itu. Sengaja kan dia. Jadi kelihatannya itu dengan harap-harap supaya agar dia diajak bersundal. Agar dia diajak gituan sama cowok, sama Yehuda gitu. Mungkin ya jadi mungkin udah jadi kebiasaan setempat ya. Kalau ada cewek yang duduk-duduk sendirian di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna itu memang sering dianggap perempuan sundal, pelacur. Mungkin udah jadi kebiasaan setempat ya, mungkin ya, mungkin. Nah, coba kita kembali ke pertanyaan tadi. Apakah zaman itu perempuan yang memakai kerudung dan bercadar itu identik dengan perempuan sundal? Jadi, nah, apakah zaman itu perempuan yang pakai kerudung dan pakai cadar itu memang mengkarakterisasikan, menciri-cirikan kebiasaan cewek nakal, begitu ya? Apakah begitu? Pelacur gitu ya? Pakai kerudung, pakai cadar, apakah ini ciri-ciri pelacur, pelakor gitu? Nah, tidak, saudara. Tidak. Justru sebaliknya. Di zaman kejadian 38, kerudung atau cadar justru itu tanda perempuan terhormat atau istri, bukan pelacur. Kata Ibrani yang dipakai saib itu adalah selubung atau kerudung besar yang nutupin wajah plus kepala. Ini bukan cadar biasa. Ini pakaian janda atau perempuan yang sedang berkabung. Plus juga pakaian perempuan terhormat waktu keluar rumah. Si Tamar memakai ini karena ia masih janda. Ia masih jandanya si Er sama Onan. Dalam tanda petik ya, jandanya ini dalam tanda petik. Ia masih jandanya si Er sama Onan. Dan dia, si Tamar, lagi nunggu Sheila. Jadi dia pakai pakaian berkabung. Nah, terus kenapa ya udah ngiranya dia pelacur? Karena lokasi dan sikapnya. Bukan karena kerudungnya itu. Nah, dari lokasinya itu Tamar duduk di pintu gerbang Enaim, ya, itu pinggir jalan, tempat umum. Di zaman itu pelacur pelacur bait atau pelacur kultus itu sering mangkal di pinggiran jalan, sering. Nah, itu dari lokasinya. Terus dari sikapnya juga, sikapnya menutupi wajah. Dilihat dari sikapnya juga yang menutupi wajah ya. Pelacur kultus di Kanaan memang sering nutup wajah biar nggak dikenalin. Jadi ya udah lihat perempuan nutup muka plus duduk di pinggir jalan. Maka itu sama dengan dia asumsi itu pelacur. Jadi ya udah salah sangka. Jadinya ya udah salah sangka. Salah ngira dia. Dia nggak tahu itu menantunya sendiri. Jadi kerudung itu tidak identik dengan sundal, dengan pelacur. Enggak. Dan cewek-cewek nakal gitu ya, enggak. Yang bikin ya udah salah paham itu kombinasinya. Kerudung plus duduk pinggir jalan plus dia nggak kenal. Ini yang bikin kombinasi-kombinasi seperti ini yang bikin ya udah salah paham. Nah, ironisnya Tamar pakai dalam tanda petik tanda kehormatan ya, yaitu kerudung janda. Tapi disangka sebaliknya karena tempatnya. Makanya di akhir pasal Yehuda itu malu banget. Dia menghakimi dari luarnya doang gitu. Si Yehuda itu menghakimi dari luarnya doang. Nah, jadi teman-teman, kita tadi udah baca sampai ayat 25 ya, 26. Nah, jadi teman-teman, pembelajaran dari kisah ini adalah kisah ini justru mengkoreksi Yehuda. Dia mau menghukum orang lain,
padahal dia sendiri pelakunya. Nah, gitu. Selalu ada pembelajarannya dari setiap ayat firman Tuhan yang kita pelajari, dan puji Tuhan kalau kita hati dan pikiran kita bisa diterangi untuk mempelajari sampai seperti ini. Nah, ya, jadi pembelajaran dari kisah ini adalah ini kisah yang mau ngasih kisah ini justru mengkoreksi Yehuda. Dia mau menghukum orang lain padahal dia sendiri pelakunya. Penjahat yang sesungguhnya itu dia sendiri. Nah, jadi gini, dalam kehidupan keseharian kita, seringkali kita itu nunjuk-nunjuk kesalahan orang. Kita seringkali nunjuk-nunjuk, bilang-bilang, oh si itu ada kepahitan, kasihan dia ada kepahitan ya. Padahal, kalau mau jujur dengan kenyataannya, seringnya adalah kita sendiri yang jadi penyebab dari kepahitan di hatinya itu. Kita sendiri. Seringkali. Karena nggak mungkin orang ada asap pasti ada api kan? Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Kalau orang ada kepahitan sama kita, itu ya otomatis itu impact dari apa yang kita perbuat sendiri. Begitu, kita jangan tunjuk-tunjuk kesalahan orang, oh kasihan dia ada kepahitan, najis. Jangan begitu. Kita juga ada salah. Kalau orang ada kepahitan sama kita, itu biasanya, saya katakan biasanya, itu dampak dari kita sendiri. Kita udah bikin apa sama dia? Apakah kita udah membuat hatinya terluka? Kan biasanya begitu. Jadi kalau mau jujur dengan kenyataan, kita sendiri yang seringkali menjadi penyebab dari kepahitan di hatinya. Penyebab dari kepahitan dia itu ya kita sendiri. Tapi kita terlalu sibuk nunjuk-nunjuk kesalahan orang. Nah, mirip kayak kasus Yehuda di sini. Dia suruh si Tamar itu dibawa kemari untuk dibakar kan. Nah, nggak taunya dia sendiri yang jadi penyebab keberdosaannya si Tamar yang mau dihukumnya itu, yang mau dibakarnya itu. Ini pembelajarannya teman-teman. Dari sini kita belajar, jangan terlalu ekstrim nunjuk-nunjuk kesalahan orang, sementara dosa kita sendiri kita nggak bisa lihat. Ingat teman-teman, Tuhan Yesus bilang apa? Matius 7 ayat 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan sesumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sesumbar itu dari mata saudaramu. Nah, makanya ini ayat ini ya, Matius 7 ayat 3-5, ini maknanya singkat. Maknanya singkat. Singkat, padat, dan sederhana. Bahwa Yesus itu lagi ngajarin jangan jadi munafik. Sebelum kita sibuk ngoreksi kesalahan orang selumbar yang kecil, beresin dulu kesalahan besar balok di dalam diri kita. Beresin dulu. Diberesin dulu dosa-dosa kita. Baru ngurusin orang. Benerin dulu diri kita, baru benerin orang. Gitu. Bagaimana kita bisa benerin orang kalau kita sendirinya nggak bener gitu. Versi lain di Lukas 6 ayat 41-42 juga ada, tapi isinya sama saja ya. Dan bincang-bincang soal ini, saya ingat ada pepatah yang mengatakan bahwa kuman di seberang lautan itu kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nah, pepatah itu, ini yang barusan saya baca ini, itu diambil dari dasar ajaran kitab suci ini. Nah, pembelajaran bisa kita tarik di sini.
Pembelajarannya adalah ada baiknya kita jangan terlalu ekstrim nunjuk-nunjuk kesalahan orang. Gitu ya. Jangan sibuknya hanya nunjuk-nunjuk kesalahan orang gitu, tukang kritik gitu ya. Hidupnya ngeritik mulu, jangan begitu. Yehuda menikah sama perempuan yang gak disebut namanya ya, cuma disebut anak Shua. Nah, setelah dia mati, si anak Shua itu mati, baru si Yehuda ini berhubungan badan dengan Tamar, dan dari situ lahir Peres sama Zerah, anak kembar ya, dan keduanya ini laki-laki. Lahirnya di ayat 27 sampai 30. Tadi itu kan kita pembacaan kita terakhir sampai di ayat 26 ya. Ya iya, ayat 26. Ayat 27 sampai 30, 27, 28, 29, 30 itu menceritakan Tamar yang melahirkan dua anak kembar laki, yaitu Peres dan Zera. Ini ya, 27, 28, 29, 30. Nah, tapi Alkitab gak pernah bilang mereka resmi menikah. Mereka ini maksudnya Yehuda sama Tamar ya. Alkitab gak pernah bilang kalau mereka berdua itu resmi menikah. Dan Tamar tetap disebut menantu Yehuda sampai akhir pasal 38. Kelahiran Peres sama Zerah itu terjadi akibat persaudaraan Yehuda dengan Tamar ya. Kalian perlu tahu ini ya. Kelahiran Peres dan Zerah terjadi akibat persaudaranya Yehuda sama Tamar. Tapi justru dari hubungan persaudaraan ini nanti lahir garis keturunan Peres, lalu ke Daud, lalu ke bawah lagi nanti muncul nama Yesus nanti, Yesus Kristus. Justru dari hubungan persaudaraan ini nanti lahir garis keturunan Peres, Daud, Yusuf. Makanya Matius 1 ayat 3 nyebutnya Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Yuk kita lihat Matius 1 ayat 3. Ini ya. Ini Matius 1 ini kan ini silsilah Yesus ya. Silsilah Yesus Kristus. Nah, ini ayat 3-nya nih. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Nah, ini ya. Lihat ini. Peres, Daud, Yesus. Ini silsilah garis keturunannya ini. Ini silsilahnya. Nggak langsung sih memang, tapi secara garis keturunan dalam lengkap-lengkapnya ini urutannya begini. Peres, Daud, Yesus. Nah, kalian lihat di sini. Matius 1 di sini ya. Ini kan silsilah Yesus nih. Lihat di sini ada nama Peres. Lalu Raja Daud. Lalu kalau kita turun terus ke bawah lagi, Yesus Kristus. Ini dia garis keturunan. Peres, Raja Daud, Yesus. Nah, gini kan jelas. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus harus lahir dari garis keturunan hubungan persaudaraan? Hasil hubungan gelap dari Yehuda sama Tamar. Kenapa Yesus Kristus yang suci itu harus lahir dari garis keturunan hubungan gelap seperti ini? Hubungan persaudaraan, hubungan perzinahan, hubungan percabulan. Hubungan Yehuda yang merupakan cowok gak bener, mesum luar biasa dengan Tamar, si wanita pelakor ini, punya jiwa pelakor ini. Kenapa Yesus harus lahir dari garis keturunan hubungan persaudaraan mereka? Nah, teman-teman, singkatnya, ini bukan karena Allah suka persaudaraan, tapi karena Allah memakai kisah yang rusak untuk nunjukin anugerahnya.
Ini teman-teman, Allah memang bisa memakai kisah yang rusak untuk nunjukin anugerahnya. Lagi pula, bukan cuma Tamar, ada empat perempuan yang kontroversial di dalam silsilah Yesus. Itu Tamar, ada Rahab, ada Ruth, ada Betsheba. Tahu kan kalian ini tahu kan masing-masing kisahnya gimana? Ini bukan garis keturunan suci, tapi Allah pilih garis keturunan yang ada penipuan, yang ada zina, orang kanan dan janda Moab. Nah, artinya adalah siapapun bisa masuk rencana Allah kalau bertobat. Artinya. Jadi sekarang gini. Kenapa kelahiran Sang Mesias harus dari garis keturunan dari hubungan persundalan? Kenapa? Nah, ini ada beberapa tujuan nih. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, Tuhan mau nunjukin bahwa anugerah itu lebih besar kuasanya dari dosa. Anugerah terlebih besar kuasanya dari dosa. Kalau Mesias lahir dari garis keturunan yang dalam tanda petik bersih, terlalu bersih banget, ya orang kan akan mikir, oh cuma orang suci yang bisa dipakai Allah. Nah, itu pertama. Yang kedua, menggenapi janji ke Yehuda di Kejadian 49 ayat 10. Itu Allah janji tongkat kerajaan ada di Yehuda. Kan Allah janji nih tongkat kerajaan ada di Yehuda. Peres, anak dari Tamar, itu adalah anak yang dapat hak kesulungan, bukan bukan juga si Onan tadi, bukan. Jadi janji itu harus lewat Peres. Harus lewat Peres. Nah, itu kedua. Lalu ketiga, Tamar dalam tanda petik lebih benar ya. Nah, seperti yang kita baca tadi, Kejadian 38 ayat 26, Yehuda sendiri ngaku dia lebih benar daripadaku. Kan pengakuan Yehuda sendiri. Tamar itu lebih benar daripada aku. Si Tamar itu berjuang buat dapat. Jadi gambarannya seperti ini. Kita harus bisa melihat gambarannya. Tamar berjuang buat ngedapetin keturunan dan menegakkan nama keluarga Yehuda. Dia berjuang. Walaupun caranya nggak benar ya. Walaupun caranya nggak benar. Alkitab tidak pernah membenarkan cara demikian. Tapi di sini kita bisa melihat dia berjuang. Dia nggak egois. Dan mungkin dia percaya janji Allah soal keturunan. Di sini teman-teman, tindakannya itu salah secara cara. Secara metode, dia memang salah. Tapi motivasinya adalah menuntut keadilan adat. Nah, Alkitab tetap menyebut perbuatan Yehuda dan Tamar itu salah. Itu bukan perbuatan yang benar, bukan suatu tindakan yang suci. Enggak, Alkitab nggak pernah ngajarin begitu. Tapi Allah itu bisa meluruskan yang bengkok. Ini gambarannya teman-teman. Allah bisa meluruskan yang bengkok. Dan ini ada prinsip inti di dalam Alkitab. Prinsipnya begini. Allah menulis lurus di atas garis yang bengkok. Kalau mau contoh lain nih. Yusuf itu dijual jadi penyelamat. Ya kan? Salib juga contohnya. Salib dari pembunuhan jadi keselamatan. Ini prinsip Alkitab. Ini dia. Prinsip Alkitab adalah Allah menulis lurus di atas garis yang bengkok. Ini prinsip Alkitab teman-teman. Ini dia prinsip Alkitab. Allah menulis lurus di atas garis yang bengkok.
Kalau si silsilah Yesus saja ada persundalan, penipuan, pembunuhan, ya berarti kita bisa melihat di sini bahwa nggak ada keturunan yang terlalu rusak untuk dipakai Tuhan. Nggak ada. Allah menulis lurus di atas garis yang bengkok. Ini pesan penting di dalam Alkitab. Dan Tuhan Yesus juga bukan lahir untuk orang yang suci sempurna. Enggak. Dia lahir untuk orang berdosa. Nih, Matius 1 ayat 21. Ini kata-kata malaikat ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Yesus lahir bukan untuk orang benar. Dia lahir untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus juga bilang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus 2 ayat 17. Terus Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, makanya dia memulainya dengan silsilah orang berdosa. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran mereka semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, ini ada kaitannya dengan prinsip yang tadi. Kaitannya dengan prinsip yang tadi, prinsip Alkitab yang tadi itu. Allah menulis lurus di atas garis yang bengkok. Allah bisa memakai yang rusak menjadi rencana yang mulia. Bisa. Allah bisa memakai itu. Jadi, Yesus memang harus, ya, dalam tanda petik harus lahir dari garis itu. Kenapa? Karena itulah garis janji Allah ke Yehuda. Dan karena Allah mau menunjukkan bahwa anugerahnya lebih besar dari masa lalu siapapun. This is pembelajaran, teman-teman. Pembelajaran buat saya dan juga buat saudara, setiap saudara yang mendengar. Jadi, teman-teman, sehitam apapun dosamu, sejahat apapun, sebejat apapun dirimu di masa lalu, Allah tidak memandang masa lalumu. Tidak peduli apakah di masa lalu kamu pernah menjadi wanita piala bergilir, apakah kamu seorang perampok, atau sekalipun kamu pernah bunuh orang. Tuhan tidak memandang semua dosamu kalau kamu datang di hadapannya mengakui segala kejahatan itu. Pengampunan selalu tersedia bagi mereka yang sadar akan segala kejahatannya. Jangan biarkan bayang-bayang dosa masa lalu itu menghantuimu. Itu hanya akan menghambat masa depanmu. Ingatlah selalu, Allah tidak memanggil orang yang layak. Dia melayakkan orang yang dia panggil. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat. Tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Manusia melihat perbuatan, tapi Allah melihat hati. Dan dari hati yang remuk, Allah bisa membangun masa depan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Nah, luar biasa ya teman-teman. Luar biasa. Silsilah Yesus ini mengingatkan kita juga bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk diterangi anugerah Allah. Tidak ada. Tuhan bisa merajut kisah yang berantakan menjadi sebuah mahakarya agung. Saya bicara sampai di sini teman-teman. Biar kiranya pembelajaran sampai di sini, pembelajaran yang saya bagikan kepada setiap saudara bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi kalian semua. Oke teman-teman, Shalom.